Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita dipertemukan kembali dalam forum kajian mingguan Kader Sangkan Paran. Semoga forum ini bisa memperkuat silaturahmi kita. Sebelumnya mungkin ada beberapa teman dari Sorong ini saya nggak begitu mengenal, jadi salam kenal dulu. Teman-teman dari Jayapura juga belum ada yang gabung, tapi nggak apa-apa, kita mulai saja. Untuk kajian malam ini khusus dalam rangka menyambut Milad Tapak Suci yang ke-57. Menurut saya Tapak Suci itu bagi saya sangat istimewa. Karena selain mengurusi masalah keilmuan bela diri prestasi, agama, hukum, bahkan ada sedikit ikut dalam dunia politik walaupun tidak secara langsung. Maka dari itu kami mohon kepada Ayahanda Pak Suharto Abbas, dalam rangka menyambut milad ini kami mohon pencerahannya bagaimana kita sebagai generasi penerus perguruan ini supaya bisa terus istiqomah sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan oleh pimpinan Pusat Tapak Suci, yaitu mengembangkan jati diri bangsa menuju Indonesia yang berkemajuan. Mari kita simak, monggo Pak Suharto Abbas, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam alladzi yanabil ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Qala Allah Ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aidu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Amma ba'du. Hadirin semuanya, anggota kajian Sangkan Paran melalui virtual Zoom ini yang kami hormati, kita bersyukur kepada Allah. Allah menganugerahkan kepada kita keistiqomahan sehingga diri kita selalu aktif, selalu komitmen untuk menegakkan kalimat Allah melalui persyarikatan kita, melalui perguruan kita. Saudara-saudara yang berbahagia, saat ini kita menjelang 31 Juli tahun 2020, usia yang cukup sudah lumayan tua karena sudah
menapai pada usia 57 tahun perguruan Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Yang walaupun 31 Juli 1963 itu adalah merupakan kelahiran Tapak Suci Putra Muhammadiyah yang telah terlembaga menjadi suatu perguruan. Jika kita lacak melalui pendekatan sejarah, mulai dari Kiai Haji Busro Suhada itu, tentunya sebelum itu aliran Banjaran yang kemudian menjelma menjadi Tapak Suci Putra Muhammadiyah itu sudah melakukan aktivitas, sudah melakukan pembinaan. Dan kita ingat bahwa murid pertama itu Mas Burhan, Ahyad, dan Sudirman, atau yang terakhir menjadi Panglima Besar Jenderal Sudirman, adalah murid pertama kali Tapak Suci. Sehingga tidak aneh, tidak menjadi asing jika dikatakan bahwa dalam tubuh Tentara Nasional itu adalah mengalir darah Muhammadiyah. Saudara-saudara yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya nanti tidak ingin panjang karena lebih enak dan bagus kita dalam milad yang 57 ini kita melakukan dialogis bagaimana perkembangan perguruan kita dan bagaimana menapaki perguruan kita di masa-masa yang akan datang. Saudara, kita akui bahwa berangkat dari pemikiran bahwa perguruan Tapak Suci itu adalah perguruan yang berbasis pemikiran Islam. Oleh karena itu, Tapak Suci dibersihkan dari perilaku yang menuju kepada kesyirikan, yang mana kesyirikan itu lebih dekat bagi orang-orang yang belajar bela diri. Saudara-saudara yang berbahagia, jika kita review ke belakang, Tapak Suci adalah gabungan dari 3 aliran Banjaran yang menyatu, yaitu Cikauman, Sironaman, dan Kosegu, yang saat itu kemudian dikumpulkan menjadi satu, menjadi lembaga perguruan bela diri Putra Muhammadiyah. Saat itu adalah pemikiran-pemikiran yang cerdas, pemikiran-pemikiran yang futuristik, pemikiran-pemikiran yang mengacu kepada masa depan. Karena pada lazimnya suatu perguruan bela diri itu rentan akan perpecahan, rentan akan friksi dan berdirinya anak-anak perguruan atau sempalan perguruan. Maka tidak hayal jika tidak diikat dengan tali ikatan yang kokoh, maka perguruan itu akan terjadi pecah berbagai perguruan. Dan itu kita saksikan di antara teman-teman kita banyak yang terjadi seperti itu. Tapi justru lahirnya Tapak Suci justru dari ketiga aliran Banjaran yang sudah menjadi 3 aliran itu justru disatukan menjadi satu. Disatukan menjadi satu kebijakan. Ini adalah langkah-langkah yang cukup cerdas. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya di masa-masa yang akan datang,
kita tidak kemudian justru memecah perguruan itu. Saudara-saudara yang kami hormati, kuatnya suatu perguruan itu dikarenakan kita itu mempunyai basic yang kuat. Yang pertama adalah basic perguruan atau keilmuan bela diri. Dan yang kedua adalah basic Muhammadiyah atau basic Putra Muhammadiyah. Ikatan sabuk kita yang melingkar pertama adalah ikatan perguruan, ikatan tapak suci, dan ikatan yang kedua sabuk kita adalah ikatan Putra Muhammadiyah. Artinya saat kita berada dalam perguruan seni bela diri Indonesia, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, berarti kita sudah mengikatkan diri sebagai lembaga perguruan tapak suci dan mengikatkan diri sebagai Putra Muhammadiyah. Saudara-saudara yang berbahagia, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, jika kita ingat pada posisi keenam ikrarnya itu, adalah memang membawa anggotanya mulai dari basic pemikiran sampai kepada pelaksanaan kehidupan itu diikat dengan ajaran Islam dan perguruan. Setia menjalankan ibadah dengan ikhlas karena Allah semata, berarti diri kita berikrar bahwa kita tetap sebagai makhluk Allah yang dituntut untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan di situ ibadah kita itu bukan karena siapa-siapa, tapi ikhlas karena Allah semata. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Saudara-saudara, dalam tapak suci kita jelas mengabdi kita kepada Allah. Karena nilai tapak suci itu di samping berperguruan juga kemudian mengemban, melestarikan budaya bangsa yang baik dari pengaruh-pengaruh asing. Oleh karena itu, tapak suci menyatakan pengabdiannya kepada Allah dan berbaktinya kepada bangsa dan negara. Oleh karena itu, tapak suci justru menjadi garda depan ketika kondisi negara mengalami kegoncangan. Warna pakaian tapak suci yang merah adalah berangkat dari pemikiran bahwa berani karena kebenaran itu dibangun dengan keindahan yang kuning itu, yang melekat kepada baju perguruan tapak suci Putra Muhammadiyah. Saudara-saudara yang berbahagia, kemudian dalam perkembangan tapak suci kita sadari bahwa tapak suci diperhadapkan oleh wacana lembaga dan wacana perguruan yang itu harus dirawat di dalam perjalanan tapak suci. Kita tidak hanya latihan saja, tidak hanya mengembangkan latihan menjadi prestasi dari sisi bela diri saja, tapi juga berlembaga bela diri, berlembaga Persyarikatan Muhammadiyah. Oleh karena itu kader tapak suci endingnya adalah menjadi kader Persyarikatan Muhammadiyah.
Dan di tapak suci ini kadang menjadi lintas sektoral. Kalau ortum di persyarikatan, yang lain itu hanya ke dalam persyarikatan. Tapi untuk tapak suci itu mampu melintas batas. Tapak suci mampu melintas kepada organisasi. Tapak suci mampu melintas dari sekat-sekat organisasi. Banyak sekali lembaga-lembaga pondok pesantren yang tidak Muhammadiyah tapi justru bela dirinya menggunakan tapak suci Putra Muhammadiyah. Kendala yang dihadapi adalah seberapa jauh pelatih-pelatih, pendekar-pendekar menanamkan jiwa tapak suci dan jiwa Putra Muhammadiyah. Kalau belum menyatu, maka ikatannya yang digunakan itu seperti berperibahasa, baru satu ikatan lingkaran di ikatan sabuk itu. Belum mengikatkan dua ikatan. Satu ikatan hanya ikatan perguruan. Ikatan yang kedua adalah ikatan Putra Muhammadiyah. Ikatan yang kedua ini menjadi PR yang harus kita garap bareng-bareng. Agar tapak suci yang sudah melintas sekat lembaga itu kemudian mampu untuk memahami, menyadari bahwa tapak suci adalah Putra Muhammadiyah. Dan tidak ada putra-putra yang lain. Tidak ada putra-putra yang lain. Kalau belum mampu menggunakan nama Putra Muhammadiyah di dalam label, maka jangan menggunakan putra-putra yang lain. Cukup gunakan tapak suci, perguruan bela diri tapak suci. Di situ letaknya yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, tapak suci bukan kemudian mengandalkan tenaga fisik saja, tapi dituntut untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patut disadari bahwa kekuatan yang kita miliki itu sebetulnya bukan milik kita. Kita mampu memukul, mampu menendang, mampu menghindar. Itu semuanya kekuatan adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada posisi ikrar tapak suci, diingatkan kita bahwa dengan iman dan akhlak, kita menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak, kita menjadi lemah. Artinya apa? Artinya, kita berbela diri ini, itu menjadi kuat karena iman kita kepada Allah, karena akhlak kita kepada Allah. Sehingga kekuatan yang kita miliki itu adalah kekuatan yang lahir, bukan dari kedirian kita, tapi justru adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah letak anggota tapak suci Putra Muhammadiyah menghayati bahwa dirinya itu tidak punya apa-apa. Coba kita bayangkan orang yang kuat, orang yang jago dalam berbela diri. Kalau saat dia itu kemudian menjadi sakit saja, tidak diberi anugerah sehat saja, tidak mampu berbuat apa-apa. Tidak mampu untuk nendang, tidak mampu untuk tanding, semuanya itu tidak dapat dilakukan. Karena memang kekuatan kita itu adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara yang berbahagia, oleh karena itu kita perlu mempersiapkan diri dalam kehidupan kita. Ayat yang saya bacakan tadi adalah ayat yang menjadi mukadimah anggaran dasar tapak suci Putra Muhammadiyah. Itu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum. Yang terjemahnya,
dan siap siagalah kamu dengan kemampuan yang kamu miliki dari kekuatan-kekuatan. Dengan kekuatan itu, maka kamu akan mengalahkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuhmu. Perintah untuk bersiap siaga itu adalah perintah Al-Quran. Maknanya manusia itu dituntut untuk bersiap siaga. Siap siaga itu ya latihan itu. Kalau orang tidak pernah siap siaga, musuh nggak akan memandang kita, bahkan mencibiri kita. Tapi kalau kita siap siaga, baru siap siaga saja, mampu menggetarkan musuh Allah. Apalagi nanti kalau sudah nendang, mukul, itu justru musuh Allah akan terbirit-birit. Di sini letaknya. Maka kesiapsiagaan itu dibutuhkan. Kemudian siap siaga yang kita siapkan dari kekuatan itu apa saja? Jelas yang pertama adalah kuwatul akidah, kekuatan akidah kita. Karena kekuatan akidah itu adalah basic dari semua kekuatan. Kalau akidah kita itu rapuh, maka kita menjadi manusia yang orang sebelum bertanding akan menjadi kalah. Karena akidahnya lemah. Tapi kalau akidahnya kuat, maka orang tersebut akan mampu mengalahkan musuh-musuh. Karena orang yang berakidah kuat, dia akan punya confidence yang cukup tinggi. Akidah kuat itu bagikan seperti mental force, seperti kekuatan mental yang sangat mempengaruhi dalam gerak fisik. Dulu, orang akan terjun di medan laga. Baru dia mau terjun tapi mentalnya menjadi ciut, maka dia akan menjadi kalah. Sama kalau kita itu mau tanding, mau sabung, tapi mental kita sudah down, maka saat itu sudah 50% kekuatan kita itu sudah habis. Maka kekuatan akidah ini mesti harus dikuatkan. Kuwatul akidah. Yang kedua adalah kita juga dituntut untuk kuwatul ilmi, kekuatan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini kalau dalam bela diri tentu juga ilmu pengetahuan bela diri. Seberapa jauh kita menguasai jurus tapak suci. Jadi jurus yang jumlahnya 8 yang berkembang menjadi banyak itu kita mestinya harus menguasai. Ketika kita kuasai keilmuan itu, insya Allah kita akan mampu menerapkan keilmuan itu dalam kehidupan kita. Quwwatul ilmi. Memang kunci ilmu pengetahuan itu. Bahkan Rasulullah sendiri mengingatkan, orang yang ingin bahagia dunia harus dengan ilmu, orang yang ingin bahagia akhirat juga dengan ilmu, yang ingin bahagia dua-duanya itu juga harus dengan ilmu. Man aradad dunya fa'alihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alihi bil ilmi. Kekuatan ilmu. Yang ketiga adalah kekuatan berorganisasi. Kuwatun nidham. Kekuatan berorganisasi. Kekuatan kelembagaan ini mesti kita perkuat. Saudara-saudara, akhir-akhir ini kita ini diperhadapkan dalam suasana yang cukup memprihatinkan. Karena kecenderungan perguruan seni bela diri ini di mana-mana itu diperhadapkan dengan tanding. Tanding mengejar prestasi, tanding mengejar juara, tapi bisa jadi kelembagaan kita kalau kita tidak urus maka organisasi kita akan mengalami kelemahan. Maka dua unsur yang ada dalam bela diri tapak suci itu, yaitu unsur keilmuan dengan unsur perguruan, itu harus menyatu. Unsur keilmuan itu keilmuan bela diri, unsur kelembagaan atau organisasi itu juga sama-sama harus diperkuat.
untuk menuju kepada tapak suci menjadi jaya itu. Kemudian berikutnya adalah kekuatan siasah atau kekuatan strategi. Kekuatan strategi itu, saudara-saudara, itu dapat kita lihat bahwa ketika Nabi Daud merontokkan Raja Jalut yang besar itu dengan strategi, yaitu strategi menggunakan ketepil. Kita dalam melakukan sabung atau menggunakan tanding itu juga menggunakan strategi. Banyak strategi yang kita lakukan. Strategi seolah-olah mau memukul dengan seolah-olah mau nendang, tapi ternyata itu memukul. Ternyata saat seolah-olah yang bergerak kaki kiri, tapi ternyata yang bergerak kaki kanan. Semuanya itu menggunakan strategi-strategi. Strategi itu sangat dibutuhkan. Karena dengan strategi kita itu mampu satu membaca kondisi dari luar, dan yang kedua untuk menguatkan apa yang ada di dalam kita. Strategi, kuwatus siasah. Saudara, pada kondisi terakhir ini, mari kita perkuat perguruan kita, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, dan kita kembangkan Tapak Suci Putra Muhammadiyah, dan kita prestasikan Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Dan jangan sampai kita itu menjadi tersungkur perguruan kita. Yaitu jangan sampai friksi yang ada itu justru meluluh lantahkan persatuan kita. Disitulah maka keeratan jari kita yang kita simbolkan dengan tangan kanan. Jari erat, kemudian kita tundukkan, rendahkan hati kita dengan menekuk ibu jari adalah menjadi simbol dalam kehidupan kita. Keeratan ini adalah makna dari ukhuwah Islamiyah, dan kerendahan hati, bukan rendah diri tapi rendah hati kita yang tawadhu. Walaupun kita menjadi orang yang dahsyat pun, kita tidak menjadi manusia yang sombong. Terakhir, selamat untuk bermilad yang ke-57. Perguruan Seni Bela Diri Indonesia Tapak Suci Putra Muhammadiyah, dan kita rekatkan para siswa, para kader, para pendekar Tapak Suci untuk membangun bangsa dan negara ini di bawah Persyarikatan Muhammadiyah. Akhirnya, semoga bermanfaat. Nasru minallah, wa fatkum qarib, wa basyiril mu'minin. Dengan iman dan akhlak, kita menjadi kuat. Tanpa iman dan akhlak, kita menjadi lemah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.